Semangat. Mari Pak. Kita kali dalam kita dan kita semangat dalam kita itu sebab kita sebagai itu. Ayo, siapa yang bilang ini? Ada semua. Hari semua. Pak, nanti untuk sekolah kata itu sudah kita membuat kita itu sekolah kita akan kita setiap hari. Sebelum kita memulai hari ini, terlebih dahulu mari kita memulaikan untuk saya Pak Sedrin untuk oke silakan. Silakan Pak. Semua kita membuat Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kita akan mempelajari tentang ide. Hari ini kita akan mempelajari. Sebelum kita melanjutkan ke materi tentang ide pokok, saya ingin bertanya kepada kalian dulu, kira-kira kamu pernah mendengar tidak kata ide pokok? Pernah mendengar? Kalau saya salah di kelas 4 kalian, kelas 4 kita mengenalkan istilah kata pertama, tapi di kelas 5 kita akan mengenalkan ide pokok, bagaimana ciri-cirinya, atau kita menemukannya ide pokok di mana. Saya ingin menanyakan kepada anak-anak semua, kira-kira kamu mengenal ide pokok di mana? Atau kamu mengenal ide pokok di mana? Yuk. Di dalam paragraf. Kira-kira apa tujuan kita mempelajari? Mengapa kita perlu itu mempelajari ide pokok? Kalau tidak tahu, dengar. Tujuan kita mempelajari ide pokok itu adalah yang pertama, supaya kita bisa mengetahui apa itu ide pokok. Paragraf. Kira-kira apa itu paragraf? Siapa yang tahu paragraf? Abri. Paragraf adalah. Mari kita sama-sama melihat itu kira-kira apa yang disebut dengan ide pokok. Ini merupakan pengertian dari ide pokok. Ide pokok yang kita kenal atau yang kita ketahui dalam sebuah paragraf. Kalau kita mengetahui artinya apa itu ide pokok, maka dengan sendirinya kita bisa menentukannya dalam sebuah paragraf. Saya silakan satu lagi paragraf. Ide pokok adalah. Jadi ide pokok itu merupakan ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok alam sebuah paragraf. Kalau kita mengetahui apa itu ide pokok,
dengan sendirinya kita akan bisa menentukan letak dari ide pokok dalam sebuah paragraf. Saya mau bertanya, Pak, kalau dalam satu paragraf ide pokoknya terdapat di dalam kalimat, yang saya ingin tanyakan kalimat yang lain itu kalimat apa, Pak? Oh, baik. Terima kasih. Mari kita kepada satu kalimat pengembangan karyawan berkembang dari depo. Paragraf kita punya di mana? Tidak ada yang tahu. Kalau kita membaca sebuah paragraf itu kita bisa menentukan ini ide pokok. Kira-kira dalam sebuah paragraf ide pokoknya itu letaknya di mana? Yang tahu angkat tangan. Coba Ogi. Siapa yang tahu? Bagaimana cara kita menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Bagaimana cara? Coba Ogi. Membaca paragraf secara Di awal dan di akhir paragraf. Mungkin ada jawaban lain. Silakan duduk dalam kelompok masing-masing. Silakan. Kelompok yang sudah ditentukan duduk dalam kelompok masing-masing. Silakan. Pertama, dua, ketiga, keempat, lima. Dalam diri seperti itu. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Tulis di situ pertama. Pertama, kedua sampai kelima. Ya. paragraf pertama. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Paragraf ketiga. Ide pokoknya adalah organ gerak hewan dan manusia ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Paragraf ketiga. Ide pokoknya adalah organ gerak hewan dan manusia memiliki persamaan. Tugas selanjutnya kalian kembangkan ide pokok itu menjadi sebuah paragraf. Kalian ini untuk kelompok satu ini. Jadi lihat, perhatikan di lembar kerjanya, perhatikan di kotak pertama itu kalian menulis ide pokok. Di kotak kedua, kotak yang paling besar itu kamu tulis atau kalian kembangkan ide pokok itu menjadi sebuah paragraf. Silakan. Bagaimana?
kembangkan ide pokok ini menjadi sebuah paragraf. Sudah? Sudah? Oke, kita sudah mengerjakan tadi bagaimana cara menentukan pokok, bagaimana cara mengembangkan ide pokok ini juga menjadi sebuah paragraf. Jadi kita bisa menentukan bahwa ide pokok dalam sebuah paragraf itu yang menjadi gagasan atau dasar dari sebuah paragraf. Lalu kalimat-kalimat yang lainnya tadi disebut kalimat pengulang. Jadi bagaimana tadi cara menentukan ide pokok agar kita dengan mudah menentukan ide pokoknya. Cara adalah dengan membaca sebuah paragraf secara terus. Kita bisa juga menentukan bahwa paragraf ini paragraf induktif atau paragraf campuran itu terlihat dari letak ide pokok. Ya, bisa ya? Bisa kan? Bisa? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita semua sudah memahami. Dan itu juga terlihat dari hasil pekerjaan kalian bahwa kalian sudah bisa menentukan ide pokok dan sudah bisa mengembangkan ide pokok itu menjadi sebuah paragraf. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita ini, pesan saya di rumah jangan lupa untuk belajar. Jangan lupa untuk belajar. Tetap rajin datang ke sekolah. Ingat tugas dan kewajiban kita. Tugas dan kewajiban kalian sebagai siswa. Begitu juga tugas dan kewajiban kami sebagai guru. Oh ya, sekarang dan penerapan nilai-nilai Pancasila itu yang akan kita pelajari minggu depan. Bagaimana cara atau hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan setiap hari itu berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, baik. Karena di awal pembelajaran tadi kita memulai dengan berdoa, maka di akhir pembelajaran kita juga harus mengakhirinya dengan berdoa. Saya persilakan kepada Noki untuk memimpin doa. Silakan kita semua silakan.